Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kali kesekian. Saya lupa berapa kalinya sudah sempat bertemu dengan kajian semua dari SMP IT Al-Basirah dan SMA IT Robbani. Al-Basirah juga? Kenapa kok gitu? Oh gitu, belum diedit. Oh belum. Baik, terus sekalian. Makanya agak heran kalau ini loro gitu ya. Dan rasa syukur ini memuncak karena saya percaya pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan orang-orang yang memang Allah pilih untuk menyiapkan generasi masa depan. Orang-orang yang Allah pilih untuk menyiapkan generasi yang nanti akan hidup bersandingan dengan anak-anak dan cucu saya. Sehingga saya sangat termotivasi untuk berbicara di hadapan para guru pendidik dan seluruh elemen yang terlibat dalam proses pendidikan itu, karena dari itu saya bisa merasa punya investasi yang kelak bisa saya klaimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sudah terlibat untuk bisa menyiapkan generasi masa depan Indonesia yang lebih baik. Izinkan nanti anak cucu saya bisa hidup berdampingan dengan orang-orang baik yang bisa membangun Indonesia selayaknya menjadi sebuah bangsa yang besar. Kita bersyukur karena alhamdulillah perangkat yang hadir lengkap, mulai dari Ketua Yayasan Ustaz Imam Syafi'i yang terus bersama antum dengan sangat luar biasa. Beliau memastikan saya bisa hadir ketemu dengan antum secara langsung ya, dan suratnya juga luar biasa, ditandatangani oleh dua kepala sekolah langsung. Jadi kayak Ustaz Imam Syafi'i menegaskan bahwa ini yang undang nggak main-main ya, yang undang langsung tanda tangan dua kepala sekolah SMP dan SMA yang juga sangat luar biasa. Saya nggak tahu, kayaknya dua orang ini susah untuk dipisahkan ya. Jadi Upin dan Ipin versinya Tuhan. Mulai dari dulu pertama kali kami kenal di AIKI, beliau sudah menjadi sahabat yang sangat dekat ya, dua orang yang selalu diincar oleh kepala kiai diincar karena paling berbeda ya. Dan alhamdulillah sekarang hadir di tengah-tengah kita sebagai penggerak perubahan langsung untuk mengabdi bersama dengan kita bersama-sama. Dan para guru, karyawan, staf, dan semua yang terlibat dalam proses pendidikan di Pondok Pesantren Al-Basirah ini, baru sekalian yang luar biasa. Saya sekali lagi merasa bangga bisa berada di hadapan dengan antum semua. Semoga pertemuan kita yang singkat, kurang lebih 2 jam ke depan ini, bisa menjadi satu momentum yang bisa menjadi titik balik perubahan kita bersama. Bukan hanya antum, tapi juga saya yang berada di depan. Karena saya mendedikasikan diri bukan menjadi menjadi satu-satunya sumber belajar, tapi pada kesempatan ini kita akan belajar bersama. Oleh karena itu saya mendedikasikan diri sebagai teman belajar bagi antum semuanya, sehingga di akhir dari pertemuan ini nanti boleh jadi yang akan mendapatkan banyak pelajaran justru saya, karena saya belajar dari banyak orang, sementara mungkin antum hanya mendengar sementara itu dari saya pribadi ya. Tadi sudah sempat diceritakan biodata saya oleh mantu istri saya ya. Saya kaget ya, ternyata ada yang cukup merasa dekat dengan saya, karena boleh jadi ketika upah saya kedengaran suaranya di Zoom, kadang-kadang kan Zoom. Kemudian ini adalah beberapa organizational experience. Saya izin berdiri boleh ya? Boleh ya? Saya nggak biasa di training duduk ini. Oke. Ini beberapa organisational experience yang saya alami dalam hidup Bapak Ibu sekalian, dan saya tuliskan hanya yang menjadi batu-batu besar dalam perjalanan saya menjadi organisator. Saya pernah menjadi ketua OSIS SMKN 2 Jember. Ini titik balik pertama dalam hidup, dari SMP yang dulu tidak tahu apa-apa, paling banter jadi wakil ketua OSIS ya, wakil ketua kelas gitu.
saya pun lupa beneran apa enggak itu saya pernah jadi wakil ketua kelas. Tiba-tiba ketika masuk STM kenal dengan dakwah, kemudian Liko sejak kelas 1, akhir aktif di remaja masjid. Sebenarnya paling awal itu ketika saya menjadi ketua divisi IPTEK, ketua divisi IPTEK di remaja masjid sekolah. Ya, alhamdulillah qadarullah di SMKN 2 Jember dulu itu ada remaja masjidnya dan lebih aktif daripada OSISnya. Nah, ketika kelas 2 awal, kemudian teman-teman kami terutama dimotor oleh Murabi pada waktu itu mengusulkan bagaimana kalau misalkan remaja masjid menguasai OSIS. Nah, saya yang kemudian ditunjuk untuk menjadi korbannya. Saya jadi ketua OSIS yang ini memang betul-betul didesain oleh remaja masjid. Jadi remaja masjid pada waktu itu mengumpulkan semua teman-teman perwakilan kelas. Ya, karena setiap kelas itu ada anggota remaja masjidnya. Nah, itu kemudian diorganisir untuk bisa memilih pilihan remaja masjid. Nah, akhirnya saya bisa menjadi ketua OSIS pada waktu itu. Dan ini bagi saya secara pribadi menjadi dorongan bahwa memang mereka yang bergerak di bidang kebaikan harus punya keinginan untuk bisa mengendalikan kebijakan dengan lebih luas. Ya. Jadi kalau misalkan kebijakan di Indonesia ini dikendalikan oleh alumni Al-Basirah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allahnya apa nanti antum yang terjemahkan ya. Masalah apa masalahnya apa kan antum punya versi masalah masing-masing ya. Kemudian saya juga pernah menjadi ketua Dewan Kehormatan Asosiasi TV Kabel Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018. Ini menjadi salah satu titik tolak yang menarik juga dalam hidup saya karena pada kesempatan ini saya bisa keliling Indonesia, ketemu dengan banyak orang karena saya harus mendirikan kantor-kantor perwakilan ICTA di seluruh provinsi di Indonesia dan juga menghadiri beberapa undangan conference di luar negeri sehingga saya merasa kontraksi kehidupan saya itu cukup kuat di fase ini ya di 2015 sampai dengan 2018. Kemudian terakhir saya aktif sebagai operation manager di Green Crescent Indonesia, sebuah NGO non-government organization dari Turki, alkohol, kemudian kecanduan tobacco, rokok, kecanduan game online. Ini yang paling terakhir itu game online, kemudian kecanduan pornografi, dan yang terakhir kecanduan apa yang belum? Narkoba, ya. Kecanduan utama ini yang sekarang memang betul-betul mengganggu. Yang terakhir tadi yang kecanduan game online, atau saya lupa apakah game online atau kecanduan internet gitu yang diratifikasi oleh WHO. Sementara di Indonesia secara khusus Green Crescent Indonesia menangani yang paling tinggi tingkat kecanduannya di Indonesia. Apa kira-kira? Kecanduan apa? Rokok. Ya, jadi di Indonesia kita masih bergerak untuk anti tobacco addiction, untuk mengkampanyekan pengurangan berhenti kayaknya agak susah ya, pengurangan kecanduan rokok ya. Dan kayaknya yang paling menjadi titik pusat perperangan itu di Donggala ya, pusat produksi rokok kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian ini beberapa informal education yang saya pernah ambil untuk memenuhi kompetensi sebagai pelatih dan konsultan. Dan ini adalah klien yang pernah kami bantu untuk meningkatkan kompetensi dari tim dan organisasi mereka. Ada banyak sebetulnya lembaga pendidikan, tapi agak jarang saya masukkan ya. Pendidikan yang masuk di sini mungkin apa ya di sini? Nur Hidayah Solo, kemudian sebenarnya banyak. Brawijaya ya, ada beberapa kampus-kampus besar di Indonesia. Oke, kemudian ini adalah para motivator saya dalam hidup. Alhamdulillah. Ini foto lama nggak pernah saya update ya, jadi kelihatan saya masih agak muda banget ya. Sekarang udah tua. Anak saya ada 6 orang, sekalian. Itulah kenapa saya sering diundang ngisi training parenting ya. Mulai dari parenting ayah ibu sampai dengan parenting khusus ayah. Ini dalam sebulan ini saja saya sudah lupa berapa kali saya diminta untuk ngisi parenting di berbagai SIT di Jawa Timur ya. Mungkin karena jumlah anaknya banyak. Dianggap kompeten untuk bisa parenting dengan baik. Padahal sampai dengan hari ini pun saya masih belajar menjadi ayah yang lebih baik
menjadi suami yang lebih baik dan menjadi kepala keluarga yang lebih baik ya. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada anak pertama saya ini. Saya pernah meluk dia dan saya bilang, Mas terima kasih ya karena bersedia menjadi anak pertamanya Abi. Kenapa? Ini terutama yang sudah punya anak, tolong anak pertama itu diberi apresiasi secara khusus. Kenapa? Karena anak pertama itu adalah korban latihan kita, ya. Dia itu adalah laboratorium kita. Saya secara khusus pernah bilang kepada anak saya, terima kasih dan mau menerima Abi apa adanya dalam keadaan Abi yang masih belajar, banyak salahnya gitu, dan bersedia untuk menjadi laboratorium Abi untuk bisa belajar menjadi ayah yang lebih baik untuk adik-adik. Tapi sampai dengan hari ini pun pada mereka semua saya berikan ucapan terima kasih karena tidak pernah menuntut untuk diganti ayahnya ya. Lalu sekalian yang luar biasa dari anak-anak kita, saya merasa begini, jadi anak itu jauh lebih sulit daripada jadi orang tua, betul? Betul, ya, yang merasa jadi korban orang tuanya ya. jadi anak itu jauh lebih sulit daripada jadi orang tua, bahwa sekalian tanpa kita sadari, kita ini kadang-kadang akan sambat. Anak luar biasa ya Allah, kan gitu ya. Untungnya anak sampai nggak tahu semua ngomong ya. Ya Allah, di bapak kokok ini modeling gitu kan. Kita belajar menerima anak-anak kita dalam keadaan kita ini sudah dewasa, sudah mature, sudah lengkap secara kondisi psikologis kita tuh jauh lebih baik. Sementara anak-anak kita harus menerima kita apa adanya dalam keadaan mereka masih belum dewasa. Dia punya pengalaman psikologis dengan pengalaman yang sangat sedikit dan harus menerima apa adanya kondisi kedua orang tuanya. Betul? Terus sekalian. So, kalau kita masih expect kepada anak-anak kita berlebihan, saya pikir ini terlalu over, gitu ya, terlalu berlebihan kita menjadi orang tua karena mereka menerima kita apa adanya saja, itu adalah karunia yang luar biasa. Setuju ya? Oke. Dan saya punya satu motto dalam hidup, Bapak Ibu. Motto saya adalah life once be significant. Hidup itu cuma sekali. Karena itu yang cuma sekali, jadikan doa berarti life once be significant. Kalau waktu buat hayat. Ini yang menarik dalam banyak renungan saya. Waktu dan hidup itu dalam pepatah Arab dimaknai sebagai satu kesatuan. Kalau antum tidak punya waktu, tidak punya kehidupan. Setiap antum yang masih hidup berarti antum masih punya waktu. Jadi karakteristik memang waktu dengan hidup itu nggak bisa dipisah. Dan karakter waktu yang paling dominan adalah bahwa waktu itu tidak pernah bisa berhenti. Jangankan kembali untuk kita rewind kehidupan kita sebelumnya, berhenti saja nggak bisa. Bahkan ada satu puisi yang mengatakan makhluk Tuhan paling sombong itu adalah waktu. Kenapa? Karena seandainya Anda semua bersujud di hadapan waktu untuk memintanya berhenti, jangankan kembali ke masa lalu, memintanya berhenti saja, waktu itu dengan polah dia akan terus berjalan ke depan dan tidak pernah memperdulikan setiap jeritan hati kita untuk memintanya berhenti. Seletih apapun antum, waktu tidak akan pernah peduli. Maka dari itu ketika antum merasa telah melakukan satu kesalahan, maka kesalahan itu sebetulnya tidak akan pernah bisa diedit. Kita tidak pernah bisa mengedit kesalahan-kesalahan kita. Kita nggak pernah bisa mereplace kesalahan kita di masa lalu. Yang kita bisa lakukan hanyalah mengikuti setiap kesalahan dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Sehingga kita berharap kebaikan inilah yang lebih di-highlight oleh waktu, yang lebih diingat, yang lebih dikuatkan oleh waktu. Karena itu ada seorang pakar tentang memori, namanya Albert Habdan Skarbek-Korzybski. Gak usah dihafal namanya, ya, anak paham tugas antum sudah bebannya berat ya, apalagi nambah beban hafalan kayak begini. Jadi ada orang namanya Albert Habdan Skarbek-Korzybski, orang daerah Siberia kan. Dia pernah bicara begini, God may forgive your sins, but your brain will never forget it. Tuhan mungkin mengampuni dosa-dosamu, tapi yakinlah otakmu tidak akan pernah melupakannya. Itu poin pentingnya. Bahkan otak kita sendiri tidak akan pernah melupakannya. Apalagi kalau kesalahan itu untuk orang lain, maka orang lain itu akan jauh lebih mengingat setiap kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu berhati-hatilah untuk tidak meninggalkan jejak-jejak keburukan, tidak meninggalkan jejak-jejak kesalahan dalam hidup kita, agar kita tidak perlu repot-repot nanti untuk berpikir bagaimana mengedit, menghilangkan itu semuanya. Ini yang menjadi pesan dalam hidup saya bagi diri saya sendiri. Kalau antum semua merasa ada kebaikan dari apa yang saya katakan, silakan antum ambil. Dan ini sebetulnya sejujurnya terinspirasi dari satu hadis baginda Nabi, khairunas anfa'uhum linnas.
Karena saya ingin betul-betul menjadi bermanfaat, maka saya pesankan kepada diri saya sendiri. Fred, ingat, setiap detik yang kamu lewati itu hanya sekali terjadi dalam hidup. Detik ini, meskipun kita dulu pernah ketemu, maka pertemuan yang dulu gak akan pernah sama dengan yang sekarang kita ketemu. Detik yang kita lewati barusan tak gitu, maka itu akan menjadi detik satu-satunya dan terakhir kali dalam hidup kita. Setelah ini akan datang detik berbeda, detik baru yang tidak akan pernah sama sekali sama dengan detik-detik sebelumnya. Oleh karena itu, asatidzah wal ustadzat semuanya, saya cuma berpesan, sekalinya kesempatan antum bisa hidup menyertai anak-anak santri di sini, ada di sini santri kita di sini, maka jadikan kesempatan itu menjadi seolah-olah kesempatan pertama dan terakhir. Karena boleh jadi ibu bapak sekalian, kesempatan itu adalah kesempatan antum untuk menabung investasi terbaik yang tidak akan pernah terulang setelah itu, atau mungkin justru adalah kesempatan terakhir bagi antum semua untuk meninggalkan jejak terbaik di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana antum dan saya pahami sekali selama ini, kita betul-betul paham bahwa sesungguhnya tidak ada manusia masuk surga karena amal kebaikannya. Betul. Tidak ada satupun manusia masuk surga itu karena amal kebaikan mereka. Manusia masuk surga hanya karena Allah ridho. Ya, hanya karena Allah ridho kepada orang itu. Dan Allah bisa saja ridho kepada ahli maksiat. Allah bisa saja ridho kepada orang yang biasa-biasa saja. Allah bisa saja ridho kepada orang yang tidak pernah tampak sholat tahajud sama sekali. Allah bisa saja ridho kepada mereka yang tidak pernah kelihatan berbuat baik di hadapan manusia. Dan bisa saja Allah tidak ridho kepada kita semua yang kelihatan sudah jungkir balik luar biasa, mengabdi dengan sangat luar biasa di sekolah ini, hanya karena semua yang kita lakukan itu ada kotoran di hati kita, maka Allah tidak ridho dan tidak ambil sama sekali setiap daya upaya kita itu. Maka jangan pernah kita merasa sudah cukup hanya karena antum tinggal di tengah-tengah pesantren, setiap hari antum mendidik anak-anak untuk menjadi baik. Tapi jika Allah melihat bahwa yang antum lakukan itu bukan karenanya, maka Allah kemudian mengabaikan setiap yang antum lakukan. Terus ya saya lakukan. Ya, oleh karena itu berpesan kepada diri setiap hari untuk terus menjadikan kesempatan yang kita lakukan ini sebagai momen terbaik. Dan momen terbaik ini bukan momen terbaik dengan manusia sebetulnya, tapi momen terbaik antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belajar satu ilmu justru dari satu ilmu yang membekas dalam hidup saya, justru bukan dari kiai, dari ustaz. Saya belajarnya dari seorang biarawati, namanya Bunda Teresa. Tapi saya temukan penguatan dari apa yang dia katakan itu begitu kuat di dalam konsep kita sebagai mukmin. Ketika dia pernah mengatakan, ada puisi panjang yang dibuat oleh Bunda Teresa, Bapak Ibu sekalian, ya, ada puisi panjang yang dia buat. Dan di akhir puisi itu dia mengatakan begini. Di awal-awal itu nadanya begini. Seandainya orang-orang tidak mengakui kebaikan-kebaikan kita, kata Bunda Teresa, tetaplah berbuat baik. Boleh jadi ini yang menjadikan beliau dan para pengikut ordo beliau, ya, itu begitu kuat sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau antum tahu, para biarawati itu siap dikirim ke pelosok-pelosok negeri, pelosok-pelosok dunia yang paling dalam, titik-titik yang paling tidak terjangkau oleh siapapun. Dan kita harus iri untuk itu. Ya, bagaimana mereka siap untuk diterjunkan di tempat-tempat yang tidak pernah terjangkau oleh manusia yang lain. Jadi kalau hari ini Papua itu masih banyak yang non-muslim, Bapak sekalian, itu karena kerja mereka yang siap untuk masuk ke sana. Dan kita baru-baru saja mengikutinya. Ya, nah beliau mengatakan seandainya apa yang kau lakukan itu tidak dihargai oleh orang lain, tetaplah berbuat baik. Panjang kata-kata tentang ini. Seandainya engkau berbuat baik dan orang masih memfitnahmu, tetaplah berbuat baik. Itu kata beliau. Seandainya apa yang kau lakukan hari ini kemudian dilupakan orang keesokan harinya, tetaplah berbuat baik kepada semua orang. Kenapa? Kata Bunda Teresa. Dia mengatakan, karena sesungguhnya ini semua adalah urusan antara engkau dengan Tuhan dan tidak akan pernah menjadi urusan antara engkau dengan mereka. Coba, bukankah ini bab tentang ikhlas dunia? Ya, ini bab tentang ikhlas dunia, Bapak sekalian. Bahwa antum jadi guru itu bukan karena antum ingin berbuat baik kepada santri, bukan.
Kalau antum niatnya hanya akan berbuat baik kepada santri, maka antum akan menunggu santri itu baik untuk antum bisa baik. Tapi kalau seandainya antum mengatakan ini adalah urusan antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun respon santri dan orang tuanya kepadaku, itu bukan urusan antara aku dengan dia, dengan mereka. Kata Bunda Teresa, pada akhirnya ini bukan urusan antara engkau dengan mereka, karena ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhan. Kalau santri udah dibaik-baikin tapi dia ngelunjak, katakan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbuatan baik antum kepada para santri itu adalah urusan antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada urusannya dengan santri. Maka kalau kita punya konsepsi seperti ini, kita akan mengerjakan semua hal itu dalam konteks yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali antum terpancing untuk bersikap kepada santri, kepada orang tua santri, itu karena perbuatan mereka, maka saat itu antum sedang lepas dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lepas. Mereka boleh berbuat apapun, mereka boleh berbuat sesukanya, sepanjang antum masih meyakini bahwa ini semua berada di sini, ini adalah urusan antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya, selesai. Enggak ada masalah. Mereka boleh berbuat apapun selama antum yakin Allah ridha pada apa yang antum lakukan, maka tugas antum selesai. Bahkan seringkali di sesi-sesi Serenity Night yang saya lakukan, jadi saya punya buku judulnya Sakinah and Serenity, The Secret of Sakinah and Serenity. Saya bicara tentang rahasia menjadi pribadi yang tenang dan menenangkan. Dan ini adalah buku pertama dari trilogi kepemimpinan sekali. Ya, jadi pemimpin itu seharusnya menjadi pribadi yang tenang dan menenangkan. Itu konsep dasarnya. Semua pemimpin harus seperti itu. Nggak boleh bukuan, nggak boleh berasa gerusu, nggak boleh pencemas, insecure dan sebagainya. Nggak boleh. Pertama, pemimpin harus tenang. Yang kedua, dirinya menenangkan orang lain. Bahkan nggak ngomong pun orang dekat dengan pemimpin itu tenang. Itulah kenapa ada para sahabat yang dijuluki sebagai Ashabus Suffah. Mereka yang tinggal bersama Nabi di Masjid Nabawi. Mereka nggak pulang-pulang, terus di situ. Kenapa? Karena merasa tenang, itminan, merasa nyaman tinggal bersama Nabi. Dan semua sahabat mengakui berdekatan dengan Nabi itu kayak seolah-olah dunia ini sudah tidak ada urusan lagi. Itu contoh bagaimana pemimpin yang menenangkan, pemimpin yang tidak hanya sakinah tapi serenity. Dia tenang dan mampu menenangkan yang lain. Para sahabat itu kalau cemas urusan apapun datangnya ke Nabi dan selesai. Seperti ketika suatu malam ada di Madinah, di luar Madinah itu ada ada keributan besar. Semua orang Madinah khawatir, takut nih ada apa ini gitu kan? Akhirnya semua berbondong-bondong, tapi berangkatnya bondong-bondong nih, berbondong-bondong mau keluar menengok ada apa di luar Madinah. Ternyata dari kejauhan ada seseorang yang berkuda masuk dengan santainya kembali ke Madinah. Begitu ditemui ternyata baginda Nabi SAW sudah menyelesaikan, sudah pulang kalian, tidak ada apa-apa lagi, sudah selesai urusannya. Bayangkan, ya. Jadi pemimpin itu modelnya gitu. Nah, makanya saya bikin buku judulnya The Secret of Sakinah and Serenity. Bagaimana menjadi pemimpin yang sakinah dan mohon sakinah itu di dalam Al-Quran itu digunakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk dua konteks. Sakinah itu digunakan untuk dua konteks. Konteks yang pertama digunakan untuk kondisi pernikahan. Ya, sakinah itu digunakan untuk konteks pernikahan. Yang kedua, sakinah itu Allah gunakan untuk konteks ketenangan yang dirasakan oleh sahabat ketika dalam kondisi yang mencemaskan. Apakah itu perang atau ancaman? Ya, waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ayat-ayat yang seperti itu ayat-ayat yang asbabun nuzulnya karena kondisi perang. Jadi justru sakinah itu akan muncul, akan bisa didapatkan oleh seorang mukmin kalau antum dalam kondisi yang mengancam. Artinya bukan dalam kondisi biasa-biasa saja. Biasa gak nyampo-nyampo, gak usah sakinah. Lalu jadi kalau ancaman, ya justru sakinah itu dibutuhkan ketika antum bertugas di pesantren. Kok santri-santri ini luar biasa gitu ya. Pokoknya hanya mengundang takbir kita bersama-sama gitu. Santri-santrinya itu dengan semua tingkah polanya. Nah itu butuh sakinah. Dan kalau antum nggak nyapo-nyapo, nggak ada tribulasi, nggak ada tantangan,
Nggak ada hambatan, nggak ada yang mengancam, nggak perlu sakinah, menengok turu emang gitu. Jadi sakinah itu justru dibutuhkan oleh seseorang yang dia memiliki mas'uliyah, tanggung jawab, punya beban, under burden, di bawah tekanan dan beban. Nah itu adalah orang-orang yang membutuhkan as-sakinah, Bapak sekalian. Ya, oleh karena itu nanti kita mungkin akan spill beberapa konten dari materi di buku tersebut. Tadi sudah saya sampaikan kepada antum. Nah, dalam konteks saya menyampaikan the secret of sakinah and serenity itu, saya sering katakan begini. Saya itu sering mengajarkan kepada diri saya sendiri untuk meyakini bahwa sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua oknum sekali. Di dunia ini hanya ada dua oknum. Kira-kira dua oknum ini siapa? Tapi tidak ada suara di sana. Bukan jin ya. Jadi suara gak ada orang ini. Apa? Dua oknum. Di dunia ini hanya ada dua oknum. Kalau di dunia ini hanya dua oknum, berarti ada siapa dan siapa? Kebaikan dan keburukan. Siapa? Kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Itu bukan oknum, itu karakter. Kalau oknum? Manusia siapa? Dan manusia pakai. No, oknum cuma dua, oknum. Pemimpin yang dipimpin. Oke, biar nggak sesuai tebak-tebakan ya. Sampai terakhir kalau materi tebak-tebakan. Dua oknum yang ada di dunia ini yang saya yakin itu hanya saya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus pemilihannya apa kan begitu? Mau anggap apa ya? Jadi orang di luar diri saya dan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang tua saya, istri saya, anak-anak saya, guru-guru saya, teman-teman saya, semua mereka hanyalah simulator. Kalau antum menganggap semua orang di luar diri antum itu simulator, maka antum tidak akan pernah sakit hati kepada mereka. Kenapa? Karena mereka semua berbuat itu bukan karena keinginannya. Mereka semua berbuat karena skenario yang dibuat oleh pembuat simulasi. Bukankah Allah mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu membuat kita hidup hanya dalam rangka melihat bagaimana respon kita terhadap setiap stimulan yang Allah buat. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan berbagai macam fenomena dalam hidup kita, berbagai macam skenario, berbagai macam scene yang ada dalam hidup kita. Coba, ada ibu-ibu masih ingat sinetron Layang-Layang Putus? Kayaknya, enggak. Masya Allah, antum memang suci. Ada yang tahu Layang-Layang Putus? Tahu ya? Enggak. Makanya saya tanya ibu-ibu ya. Ada yang tahu Layang-Layang Putus? Tahu? Layang-Layang Putus itu sinetron yang kurang lebih 3 tahun yang lalu itu sangat hype. Cerita tentang perselingkuhan Mas Aris dan perempuan, siapa namanya perempuan? Bu Aris. Ya, Bu Aris itu. Oh, Mas Aris ini kok Bu Aris. Ya, jadi Mas Aris ini punya istri yang sangat solihah, pasangan yang sangat serasi dan harmonis, bahagia sekali, nggak ada masalah. Dan Mas Aris ini bukan tipikal yang ganjen, centil itu enggak. Pada suatu ketika ada kejadian yang qadarullah membuat Mas Aris harus menolong seorang perempuan. Jadi kondisinya itu dibuat seolah-olah accident banget, ya, menolong seorang perempuan dan kemudian sampai dia harus merasa bertanggung jawab gitu, bantuin kepada perempuan. Quote yang paling terkenal dari ini apa? It's my dream, not her, gitu ya. Ketika gue langsung ini kafe ya. Itu ketika selingkuhannya dibawa jalan-jalan ke Kapadokia di Turki sana. Kemudian fotonya kelihatan sama istrinya dan kemudian istrinya bilang, it's my dream, not her. Ini mimpiku, bukan dia. Bapak sekalian, nah pemeran Mas Aris itu namanya Reza Rahardian. Tahu Reza Rahardian? Ya. Nah yang menarik pada momen itu, ini saya nggak ngomongin tentang layang-layang putusnya, justru event behind the scene-nya. Si Reza Rahardian ini pada saat itu ketika lagi hype-nya sinetron itu kalau jalan-jalan ke mall dijiwiti sampai mama. Iya gitu. Kenapa? Apakah dia sakit hati sama Reza? Enggak, sakit hatinya sama siapa? Mas Aris. Bayangkan, loro hati karo Aris yang dijiwit Reza, itu kan kesalahan double, betul? Ya, harusnya yang dijiwit siapa? Aris, mana Aris kan gak ono. Ya, ayo, siapa yang harusnya dijiwit? Yang ada? Sutradara. Bahkan bukan sutradaranya, yang harus dijiwit itu pembuat cerita.
Gurutuken terus takon kok mikir kok ngono sih kan gitu. Kok kepikiran ngono dari cerita ngono iku lho, kelarane atiku kan gitu. Betul. Oke, terus sekalian, kalau kita pindah scene sekarang. Antum tiba-tiba punya sahabat dekat sekali, akrab dengan dia. Kok suatu saat nggak sengaja antum datang ketemuin dia sudah ngobrol duluan dengan sahabat antum yang lain. Mereka nggak ngerti antum ada di belakang mereka dan ngomongin antum, kejelekan antum diomongin, diumbar, itu aja. Aku jadi kesel ngomongin. Kita hayo. Kira-kira mbak ibu-ibu apa yang akan antum lakukan? Langsung gampang. Ya, nah antum agak pemberani sedikit, jambak langsung ya kan? Apaan ini kan? Nah kita nggak terlalu pemberani, antum nggak terlalu pemberani, paling menangis, belayu, menggerung-gerung kan itu. Bapak Ibu, nah disinilah konsep yang saya ceritakan tadi itu, bahwa di dunia ini hanya ada dua oknum, itu berperan dan work. Apa itu? Ketika dua orang ini bercerita tentang keburukan kita di belakang kita, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah meridhoi, betul nggak? Kecuali Allah izinkan. Bahkan scene itu, kejadian itu yang create langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang ini diilhamkan Allah Subhanahu Wa Taala di hati dan pikirannya untuk ngobrolin antum. Dibuka semua jelek-jeleknya. Dan dua orang ini hanyalah sebagai artis untuk memerankan sebuah skenario yang Allah buat. Untuk apa? Lihat dua ayyukum ahsanu amala. Awakmu nek dhewe cerita model kok ngene ya apa responnya? Kira-kira gini. Jadi dua orang ini itu tidak pernah secara sengaja untuk melakukan ini menyakiti antum. Karena mereka cuma artis yang kebetulan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah bisa mengatakan bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh itu kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal yang lebih besar dari itu pun tidak mungkin Allah biarkan terjadi tanpa izin Allah. Maka orang dua ini lambene kreatif itu bukan karena kreativitas pikiran mereka sendiri. Allah yang bikin ilhamkan itu, kemudian muncul cerita itu. Allah pengen tahu, awakmu ning ngadepi koyo ngene iki apa caranya? Apakah engkau akan istighfar dan introspeksi dan kemudian merangkul mereka berdua dan meminta maaf? Aku perlu murek dulu sampai saya. Apa itu nggak nesu? Nggak nesu. Sepurane ya, kalau aku belum bisa jadi versi terbaik buat kalian. Wow. Beda, kan gitu. Timbangannya jambak ya kan? Gitu terus sekalian. Kenapa? Karena ujung dari setiap respon kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum mau marah, bukan marah sama mereka berdua sebetulnya. Antum marah mereka karena jambai itu sambil hati antum bilang, ya Allah, kok iso-iso deh sampai aku gawe cerita kayak gini ya Allah. Kok engkau izinkan model kayak begini? Gitu. Jadi ujung dari ketidakridhaan antum terhadap setiap fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ketika antum tidak bisa ridho kepada sikap santri-santri antum. Antum mangkel, kemudian antum respon dengan berlebihan. Hilang cinta antum, itu berarti antum sedang merespon sebuah skenario yang Allah berikan kepada antum dengan kemarahan. Dan Allah cuma minta satu sebetulnya, responlah dengan respon baik. Saya itu selalu menganggap di depan saya, manusia selain saya dan Allah itu cuma simulator. Meskipun itu udah gampang, karena saya juga masih tetap manusia kan. Sehingga saya bisa saja merasa personally itu hubungan saya dengan orang lain. Anak-anak saya berbuat yang menyakitkan, saya bisa menganggap mereka tetap anak saya. Tapi kembali lagi saya tata, mereka ini hanyalah simulator yang Allah hadirkan dalam hidup saya untuk menguji saya. Sesekali tindakan ibu saya itu kadang-kadang tidak pas dari saya. Ketika itu terjadi, tidak enak di hati. Tapi kembali lagi saya katakan, ibu saya ini cuma simulator yang diberikan kisah hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji saya. Teman-teman saya begitu, ustaz-ustaz saya begitu, jamaah ini juga begitu, sekolah ini juga disetting begitu bagi antum semua. Hanya untuk ngetes. Apakah respon, apakah sikap kepala sekolah, kepada sesama guru, yang berbagian kantin, penjaga sekolah, ketika mereka berbuat yang tidak menyenangkan di hati antum, apakah antum akan meresponnya dengan cinta atau dengan kemarahan? Dan yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua respon beliau terhadap skenario yang Allah ujikan kepadanya itu adalah dalam konteks cinta. Yang paling fenomenal ketika beliau ditawari untuk menjatuhkan gunung Uhud kepada penduduk Taif. Itu kan fenomena cinta yang sangat dahsyat.
Bagaimana beliau itu sudah dengan nyata-nyata diusir, dibilang orang gila, dilempari batu oleh anak kecil. Maaf, fenomena itu menyakitkan sekali. Kenapa bukan orang dewasa yang menyakitkan beliau? Karena bahkan bagi orang Taif saat itu untuk ngurus Muhammad SAW cukup anak kecil. Itu penghinaan besar. Cukup bagi orang Arab itu untuk sakit hati luar biasa pada situasi itu. Tapi bagi Nabi responnya indah luar biasa, cinta yang diberikan. Coba misalkan antum sih dari Nabi, sikat bre, ya. Jadi bayangkan kalau antum di posisi antum nggak dihina, nggak ada santri antum ngeplak antum, nyawati antum waktu dan sebagainya ada. Ya, balik kan gitu. Nah, santri yang lebih menyakitkan responnya daripada penduduk Quraisy kepada baginda Nabi ada. Nabi yang semulia itu dihinakan sedemikian rupa oleh orang-orang yang hina sebetulnya. Tapi responnya tetap rahmah. Ya antum yang nggak mulia itu loh ya. Menuntut kehidupan yang lebih mulia dari baginda Nabi. Misalkan antum tuh hina, ya anjir aku hina. Kemarin tuh anak saya yang nomor 4, kan kakak-kakaknya pulang nih yang dari pondok pengabdian dan dari Wisma. Kakak yang nomor 2 yang Ziad itu tadi itu ngeledeki adiknya yang nomor 4, Alzam. Zam, pencele sih Zam, kan? Apa jawaban si Alzam? Iya, jadi mas aku elek tapi gak sepiro, gitu. Malah guyu kafe, kan? Santai gitu loh. Kalau gitu kan enak. Iya, jadi mas aku elek tapi gak sepiro, gitu. Kan enak ya orang kayak gitu jadi. Kan? Uminya sampai guyu muka keletak mari-mari, ya. Baik, buat sekalian saya ingin nanya nih kepada antum semua. Kalau ada 2 pilihan ini dalam 3 bulan terakhir, kira-kira yang lebih menggambarkan para guru dan karyawan di Al-Bazira yang mana? Yang A, ini A atau B? Saya hitung 1, 2, 3 jawaban bareng ya. Oke, jadi yang ini A, ini B ya. Baik, 1, 2, 3. B. Oke, kenapa ini saya sampai tanyakan kepada antum? Ini penting ini untuk ngecek nanti apakah materi saya ini akan mendarat dengan tepat kepada antum atau tidak ya. Oke, kita cek masing-masing. Yang merasa sebagai B, mestinya kalau antum merasa B, maka suasana batin antum sehari-harinya atau appearance penampilan antum sehari-hari itu kayak gini nih, bahagia. Ditandai dengan apa? Pertama, riang dan seru. Ya, riang, seru, gak ngamuan. Nah, itu tanda-tanda antum bahagia, gak senggol bacok. Ya. Oke, silakan tanya kepada diri sendiri. Yakin ah, kayak gitu. Yakin ya. Oh yakin. Ada Ustaz yakin gitu. Yang berikutnya adalah orangnya itu santai menghadapi segala sesuatu itu dengan ini kayak alasan tadi itu. Iya ini aku elek, tadi nggak sepiro, kan enak kan? Jangan begitu. Baru sekalian, salah satu ciri orang yang bahagia itu, orang yang sehat mental adalah orang yang mampu mentertawakan dirinya sendiri. Ya, serius. Jadi nggak nganggap terlalu serius. Makanya ini relate kok dengan apa yang Allah katakan dalam Quran, bahwa hidup itu hanyalah senda gurau. Ada satu presuposisi dalam NLP yang mengatakan begini: the more you to be serious in your life, the more you to be mad. Semakin Anda itu terlalu serius dalam hidup, maka semakin Anda gila. Serius. Pokoknya sampai keseriusan nih murid. Ya. Hanya orang gila yang melakukan segala sesuatu dengan serius. Guyu serius, nangis serius. Itu hanya orang gila. Nah, kalau orang sehat itu sak dermo ya. Paham ya sak dermo ini ya? Sekalanya saja. Sekalanya. Sewajarnya. Nah, sewajarnya. Makanya itu ada dalam American Psychological Association ya. Diterbitkan oleh apa? Bahwa one of the mental health traits are able to laughing to him or herself. Salah satu ciri kesehatan mental itu adalah mampu mentertawakan diri sendiri. Ini kan sudah bisa naik sepeda semua. Ada yang belum bisa naik sepeda? Ada? Ada yang belum bisa naik sepeda? Bisa semua? Dulu ketika belajar naik sepeda, itu langsung iso apa tiba sih? Tahu tiba, dilosor malah kan? Gak mau tiba malah dilosor loh sekalian. Nah ketika terjatuh, respon antum itu kan 2. Satu nangis gerung-gerung, aduh. Atau yang kedua, antum malah guyu. Tiba juga ya. Sudah enggak? Yang kira-kira berdiri dengan lebih cepat itu yang mana? Nangis masih guyu. Guyu. Jadi orang yang bisa mentertawakan fenomena
fenomena dirinya itu sehat mentalnya. Misal, aku bisa sebut Rene, misalkan jaga polisi, karena nggak pakai helm, guyu kemari-mari, ya, ya kan? Jadi orang yang bisa menghadapi merespon hidup dengan santai, itu justru orang yang sehat mental. Kok moro-moro aduh akreditasi, barang-barang akreditasi yang RPP, ya bang? Wah, moro-moro persiapan perpulangan santri, wah nyompok dari siji. Ya seolah-olah hidup antum itu mau tuntas hari itu, ya kan? Gitu. Luar biasa, tapi dihadapi dengan santai, tapi santai yang serius gitu loh, santai yang tetap dilakoni dengan baik semuanya. Justru kondisi santai itu untuk memastikan antum tetap under control, bukan santai si moro-moro apa namanya gak dilakoni kabeh, itu justru santai, delahom namanya, ya, justru santai. Oke, jadi santai itu tetap on point gitu, oke, itu intinya. Nah orang bahagia itu santai itu. Kemudian perasaannya selalu nyaman. Salah satu kebiasaan orang yang bahagia itu adalah melantunkan, kalau tidak humming, dia kalimat thayyibah. Jadi salah satu ciri orang bahagia itu gampang humming sebetulnya. Tahu humming? Humming itu nyanyi dan ngomong. Kalau masak. Jadi ibu-ibu tukang masak yang paling baik masak. Nah masak jenengan itu enak itu kalau nyanyi. Apa meneh karo selawatan, orang karo gremeng. Anjene urip kok ya Allah. Lombok kok drama. Itu langsung gak enak sepinter apapun antum masak. Ya bisa dipahami ya Bu. Tapi aja keluarkan lagu-lagu yang indah, bahagiakan hati antum. Maka sesederhana apapun masakannya itu terasa nikmat. Ya, benar ini. Oke. Kemudian gembira, selalu dipenuhi dengan kegembiraan. Mampu menemukan hal-hal yang menggembirakan di balik setiap peristiwa. Jadi dia tidak pernah fokus kepada yang bikin sedih, Pak, tapi sesuatu yang membuat bahagia. Dan terakhir, pikiran tenang dan damai. Ya, selalu tenang, damai, tidak pernah cemas, tidak insecurean. Ya, sedih-sedih merasa aku begini kok tambah. Ya, enggak muncul kayak gitu karena merasa semua orang baik dan menyenangkan. Yang kedua, nah ini coba cek. Kalau antum tadi mengatakan antum yang B dan tidak A, nah, mari kita lihat apakah antum benar-benar tidak A, ya. Ciri orang yang dipenuhi dengan kesedihan diantaranya yang pertama adalah nafas tidak teratur, terutama sering ambaan jeru. Hati-hati. Kalau itu fenomenanya sudah lebih sering, itu berarti Anda sudah lebih sering sedih atau cemas. Ya, apa menanya? Mas, disuruh bulis aku. Hati-hati ya. Itu berarti Anda mulai nafas tidak teratur, kadang dangkal, kadang dalam. Nah, hati-hati ya. Kemudian yang kedua, koordinasi antara tubuh dan pikiran rendah. Sekali. Contohnya gini. Coba semuanya letakkan apa yang antum pegang. Kita praktek untuk melihat apakah koordinasi antara tubuh dan pikiran antum itu baik. Kalau saya bilang pagi, semuanya tepuk tangan 1 kali. Pagi. Sing serempak, dan gak ketok sih gajinya sidik ya. Sing keri biasanya gajinya sidik Bu ya. Oke, coba kita ulangi. Pagi. Kalau saya bilang siang 2 kali. Siang. Kalau sore berapa? 3 kali. Sore. Kalau malam tidak sampai. Nah, ya kan? Tuh, berhenti di sini. Tapi bukan malam terus munculnya, tetap begini ya. Tapi nggak sampai bersuara. Kita coba ya. Kalau saya ngisi guru-guru biasanya 5 kali pengulangan itu maksimal 5 kali pengulangan berhasil. Tidak ada yang bunyi ketika malam ini biasanya. Tapi kalau ngisi BMN petang puluh walu nggak bagaimana? Stres mereka. Ya, ini kayaknya misalnya ini guru-guru bahagia. Jangan sampai lebih dari 5 kali ya. Kita coba ya. Pengulangan pertama. Random ini semuanya. Oke, persiapan pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, pagi, malam. Ya.
nggak apa-apa, baru satu kali aja ya. Baru satu kali. Kita coba yang kedua ya. Persiapan konsentrasi. Sore, sore, pagi, sore, siang, siang, sore, sore, pagi, siang, 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 malam. Nanti kelewatan. Ya. Oke, yang kedua ya. Yang ketiga, sekarang yang ketiga. Terus sampai saya harus mendatangkan SPKJ loh ini ya. Oke, yang ketiga persiapan. Konsentrasi. Siang, 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 sore, lebih keras, sore, sore, pagi, 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 malam. Ternyata menular ya, menular. Yang keempat, tadi berapa? Keempat ya? Sekarang kelima. Yang kelima. Yang kisi salam ya berarti nanti tanda-tanda ya. Oke, persiapan konsentrasi. Siang, siang, pagi, 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 sore, sore, pagi, pagi, siang, pagi, siang, siang, pagi, pagi, malam. Apa banyak? Tepuk tangan dulu tuh kita semua.